Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pengajian pada kali ini kami akan meneruskan pembacaan Manaqib Jawahirul Ma'ani. Sekarang pertemuan yang ke-8 dengan kita mengaji dan juga membaca Manaqib Jawahirul Ma'ani ini. Semoga Allah memberikan semakin cinta kita kepada para waliullah, wabil khusus Sultanil Awliya'il Arifin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dengan cinta kepada para waliullah ini juga mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, baik keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat nanti. Kita akan mulai pembacaan manaqib sekarang yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa maghfirataka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladayh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma du Gusti Allah, ungsyur mugi-mugi gelar panjenengan nafahatir ridwani ing wangen-wangen kang rupa ridho panjenengan alaihi ing atase Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa amiddana lan mugi-mugi paring pitulung panjenengan ing kita bil asrori kelawan pira-pira sir utawa rahasia allati ya rupane asror au ta'taha kang nitipake panjenengan ing allati ladaihi ing dalem ngarsane Syekh Abdul Qadir. Artinya Allahumma ungsyur nafahat ridwani alaihi, ya Allah semerbakkanlah wewangian keridhoanmu terhadap Syekh Abdul Qadir. Nah, ini doa kepada Allah. Allahumma. Jadi kadang-kadang ada yang salah faham, dikirain baca manaqib itu doanya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan ke Allah. Nah, itu karena tidak mengerti isi dari manaqib. Di sini dikatakan Allahumma, ya Allah. Ini mintanya ke Allah, bukan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena para waliullah itu hanya sebagai lantaran atau wasilah. Para nabi juga sama.
sebagai lantaran atau wasilah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh kita berdoa itu di sana pasti membaca sholawat. Lah membaca sholawat itu apa urusan dengan doa? Padahal doa itu antara hamba dengan Sang Maha Pencipta. Tapi kenapa harus baca sholawat? Karena disitulah yang dinamakan tawassul, yaitu menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sholawat. Jadi Allah tidak akan menerima doa seseorang bila tidak menyebutkan nama kekasih Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan membaca sholawat itu namanya bertawassul. Makanya tawassul itu ada yang menyebutkan kata tawassul, jadi inna natawassalu, itu menyebutkan tawassul. Ada yang tidak menyebutkan tawassul, cukup menyebutkan namanya, itu juga sama, namanya tawassul. Maka dalam berdoa itu membaca sholawat itu namanya dalam kerangka tawassul. Nah itu. Nah di sini juga sama, Allahumma ansurna fahad ridwani alaih. Ya Allah, semerbakkanlah wewangian keridhoanmu terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa amiddana bil asrarillati auda'taha ladai. Dan berilah kami pertolongan. Nah ini mintanya ke Allah. Dan berilah kami pertolongan dengan asrar atau dengan lantaran asrar atau rahasia-rahasia yang engkau titipkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah ini jelas tawassul, mohon kepada Allah dengan lantaran asrar yang dititipkan Allah kepada Sultanil Auliya'il Arifin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu sari'ad dam'i syadidal khasyah kathiral haibati mujabad da'wati karimal akhlaqi tayyibal a'raqi ab'adan nasi 'anil fuhshi wa aqrabahum ilal haqqi شديد البأس إذا انتهكت محارم الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لغير ربه ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبيه وكان lan ono sapa Asy-Syaikh radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh Abdul Qadir ana iku sari'ad dam'i wong kang gampang metu luweh utawa gampang terharu syadidal khasyati tur kang banget wedine maring Gusti Allah katsirul haibati tur kang gedhe wibawane mujabat da'wati tur kang den sinembadani dungane karimal akhlaki tur kang mulya budi pekertine thayyibal a'raqi tur kang wangi kringete abu'adan nasi tur kang luweh adoh-adohi menungso anil fuhsyi saking penggawe Allah utawa anil fahsyi saking penggawe Allah wa aqrabahum lan luwe parek-parek nas ilal haqqi maring Allah kang maha hak utawa maha bener syadidal ba'si tur kang banget peduline syadidal ba'si tur kang banget peduline utawa kendele idzan tuhikat ngono mau ari kalane den rusak
apa maharimullahi piro-piro kamulyaane Allah azza wa jalla. Azza maha luhur Allah, wa jalla lan maha agung Allah. La yaghdabu ora tau bendu sapa asyekh li nafsihi krono awak dhewe ni asyekh. Wala yang tasirulon ora tau njaluk tulung sapa asyekh li ghairi rabbihi krono sak liyane ridhone pangerane asyekh. Wala yarudulan ora tau nolak sapa asyekh, ora tau nolak mau sailan ing wong kang njaluk. Walau bi ahadi thawbihi lan senajan njaluk kelawan salah sijine dodot lorone asyekh. Artinya wa kana radhiyallahu anhu syari'ad dam'i. Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu adalah seorang yang mudah terharu. Jadi gampang metu luwe bahasa Jawanya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah orang yang sangat mudah terharu. Jadi kalau ada kalau ada melihat sesuatu itu gampang terharu, gampang kasihan lah. Kalau bahasa Sundanya itu nyaah. Jadi enggak tegaan, itu bahasanya lah, nyaahan atau mudah terharu. Syadidal khasyati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya takwanya itu luar biasa. Bukan ketakwaan model biasa-biasa kayak kita. Ya namanya waliullah yang banyak dikasihkan asrar, yang banyak diberikan asrar oleh Allah, pasti tahu bagaimana cahaya Allah dalam hatinya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang yang sangat takut, sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ciri waliullah. Ciri waliullah itu salah satunya adalah sangat takut kepada Allah. Artinya ketakwaan para waliullah itu sangat luar biasa. Katsirul haibati. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk orang yang besar wibawanya. Jadi orang itu kan ada aura wibawa. Jadi orang itu ya sama-sama punya ilmu tapi wibawanya kalah jauh. Jadi ilmunya sama, semuanya sama, tapi wibawanya jauh. Jadi ada orang itu yang biasa-biasa tapi punya wibawa yang sangat luar biasa. Jadi wibawanya itu besar. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya wibawa yang sangat luar biasa besar. Yang selanjutnya mujabat da'wati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang yang mustajab doanya. Jadi kalau doa itu langsung mustajab. Ngucap A jadi A, ngucap B jadi B. Nah itu ya, semua para wali, apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani adalah sultanil auliya'il arifin, rajanya para wali. Semua wali punya doa manjur. Makanya mujabat da'wati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang yang mustajab doanya. Maka wali itu kalau sudah doa itu bahaya. Ya jangankan istilahnya wali, orang terdolimi saja atau orang yang dizolimi, walaupun dia itu orang kafir terus dizolimi oleh Allah, dizolimi oleh orang lain, maka doanya itu mustajab. Maka dalam sebuah hadis dikatakan doa orang terzolimi ini di bawah awan. Kalau tidak hari itu diijabah, pasti besoknya diijabah atau besoknya diijabah. Artinya
bahwa doanya orang yang terzalimi itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, walau ba'da hinin, bahasa hadisnya, walaupun setelah masa, artinya kalau nggak hari itu juga besoknya pasti dikabulkan, atau kapanpun akan dikabulkan. Itu doa orang terzalimi, apalagi doa para wali. Makanya mujabat da'wati karimal akhlaki. Yang selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya budi pekerti atau akhlak yang sangat mulia. Orang itu kan ada punya akhlak standarnya sekian, standarnya sekian. Ada yang akhlaknya luar biasa baik. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya satu karakter akhlak yang luar biasa baik. Nah, ini. Yang selanjutnya Thayyibal A'raqi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini keringetnya wangi. Jadi umumnya orang itu keringetnya itu pasti nggak enak, dari bau apek. Nggak mandi aja sehari itu keringetnya, Masya Allah. Kalau keluar keringet itu, Masya Allah, luar biasa. Jarak 1 meter 2 meter itu bau keringetnya itu sudah, apalagi bau keteknya itu sudah terdengar itu 2 meter. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini keringetnya wangi. Nah, ini mewarisi dari enjitnya, yaitu dari kakeknya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu keringetnya sangat wangi, bahkan melebihi minyak wangi keringat Kanjeng Nabi. Lah begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai cucunya itu sama-sama keringatnya itu tidak bau, sangat wangi. Kita lanjutkan. Ab'adan nasi 'anil fahsyi wa aqrabahum ilal haqqi. Syekh Abdul Qadir Jilani itu sangat jauh dengan yang namanya perbuatan yang jelek, dan termasuk orang yang paling dekat kepada Allah. Jadi paling dekat kepada Allah. Jadi jauh dari perbuatan yang jelek atau perbuatan yang faksha, perbuatan yang tercela. Dan juga Syekh Abdul Qadir Jilani aqrabahum ilal haqqi, sangat dekat atau lebih dekat-dekatnya manusia itu Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya syadidal ba'si idzan tuhikat maharimullahi azza wa jalla. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau misalkan ada kemuliaan agama Allah, kemuliaan agama Allah itu dinistakan atau dirusak, maka Syekh Abdul Qadir Jilani itu sangat peduli. Artinya ini akan diurus oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tidak ada kepentingan yang namanya politik atau pemerintahan. Jadi begitu ada orang yang merusak simbol-simbol agama Allah, itu langsung ditangani oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi diberi nasihat, sangat peduli sekali dengan hal itu. Tapi tidak dengan politik. Kalau sudah dengan politik tidak menghina agama, akan menjadi menghina agama. Lah yang menghina agama tidak dikatakan tidak menghina agama. Jadi kadang-kadang kebalik-balik. Jadi yang menghina agama dinilai tidak menghina agama. Lah yang tidak menghina agama dinilai menghina agama. Jadi kalau sudah urusan politik itu sudah yang namanya juga kepentingan politik. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani tidak ada kepentingan politiknya. Jadi tidak ada kerjasama dengan mau dengan pemerintah mau dengan oposisi, itu tidak ada urusan. Nah ini.
la yaghdabu li nafsihi wa la yantasiru li ghairi rabbih. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak pernah yang namanya marah kalau itu urusan dengan dirinya atau dengan pribadinya. Jadi misalkan dihina atau nggak pernah ada rasa ghadab, marah, atau kalau untuk dirinya sendiri nggak ada. Jadi makanya tidak ada kepentingan. Jadi misalkan pribadinya dihina atau apa, tidak ada. Tapi kalau sudah simbol-simbol agama Allah, nah itu baru. Ya artinya sekali lagi itu bukan untuk kepentingan, tapi memang betul-betul untuk perjuangan. Jadi kalau sudah ada urusan politik, nah itu jadi beda. Untuk memenangkan seseorang atau untuk mengalahkan seseorang sudah beda. Nah itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani tidak ada kepentingan, entah itu dengan pemerintah atau dengan oposisi, bahasanya tidak ada kepentingan itu. Wala yang tasiru li ghairi rabbih. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini ada dua makna. Nah, tidak ada dua makna wala yang tasiru li ghairi rabbih. Artinya bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah minta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, ini. Jadi arti yang kedua bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani ini tidak mengupayakan kemenangan untuk selain Allah. Nah itu. Jadi yang pertama tadi wala yang tasiru li ghairi rabbih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini tidak pernah meminta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ada yang memaknai bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah mengupayakan kemenangan untuk selain Allah. Jadi memang untuk Allah. Nah itu. Kita lanjutkan. Wala yaruddu sa'ilan walau bi ahadi thawbaihi. La Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dalam sejarah belum pernah menolak orang yang meminta apapun, selama punya dikasihkan. Jadi tidak pernah yang namanya Syekh Abdul Qadir Jilani kalau ada orang yang minta itu ditolak, belum pernah. Maka dituliskan di sini walau bi ahadi thawbaihi, bahkan baju yang dipakainya andai kata diminta dikasihkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahasa kita mah saking lomannya, saking berehannya, itu sampai baju yang dikenakan kok ada orang senang diminta dikasihkan. Ya beda dengan kita. Kita itu biasanya ngasih kalau barang itu sudah tidak terpakai. Kita itu ngasih makanan misalkan kalau makanan itu sudah sisa. Kalau masih baru nggak ngasih. Nah itu. Jadi biasanya kita ngasih justru barang-barang yang sudah tidak kita pergunakan atau kita tidak pakai lagi. Kalau makanan istilahnya tidak daripada bau bahasanya. Nah itu. Nah, ini beda dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tidak pernah menolak orang yang minta. Pokoknya selama ada dikasihkan. Bahkan walau bi ahadi thawbaihi. Jadi salah satu dari kedua bajunya itu artinya baju yang dipakai andikan misalkan diminta dikasihkan. Itu saking berehannya, saking lomannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita lanjutkan. Wa kana at-tawfiqu ridaahu wat ta'yidu mu'adidahu wal ilmu muhadhibahu wal qurbu muayyidahu wal muhadaratu kanzahu wal ma'rifatu khidmatahu wal khitabu masirahu wal lahdhu safirahu wal unsu nadimahu wal bastu nasimahu wasidqu ra'aitahu wal fathu bida'atahu wal hilmu sina'atahu wal dhikru wazirahu wal fikru samirahu wal mukashafatu ghidaahu wal musyahadatu shifaahu wa adabu syari'ati zahirahu
wa awsaful haqiqati sarairahu radhiyallahu anhu. Wa kana lan ono apa at-taufiqu pitulungane Allah, ana iku ridaahu dadi slendange asyekh, wa ta'yidulan ana apa kateguhane ati, ana iku mu'adidahu dadi kekuatane asyekh, wal ilmu lan ana apa ilmu ana iku muhadzibahu perkara kang bersihake asyekh, wal qurbulan ana apa parek maring Allah ana iku muayyidahu perkara kang neguhake asyekh, wal muhadaratu lan ana apa hadir sartane Allah ana iku kang zahud dadi simpenane asyekh, wal ma'rifatu lan ana apa maqam ma'rifat ana iku khidmatahu dadi lumadine asyekh maring Allah, wal khitabu lan ana apa pemature asyekh maring Allah ana iku masirahu dadi lumagune asyekh, wallahu lan ana apa panglirike asyekh maring Allah ana iku safirahu dadi lantaran wusule asyekh, wal unsulan ana apa aringe asyekh maring Gusti Allah ana iku nadimahu dadi ruangane asyekh, wal bastulan ana apa makom al bastu utawa ningali sifat jamali Allah ana iku nasimahu dadi angin sumilire asyekh, wasidqulan ana apa kabeneran ana iku ra'iyatahu dadi kenderane asyekh, wal fathulan ana apa kebukae ati utawa futuh ana iku bidhaatahu dadi dagangane asyekh, wal hilmu lan ana apa sifat aris ana iku sinaatahu dadi penggaweane asyekh, wa dzikru lan ana apa zikir maring Gusti Allah ana iku wazirahu patihe asyekh, wal fikru lan ana apa tafakuri asyekh ana iku samirahu konco rawangane asyekh, wal mukasyafatu lan ana apa mukasyafah utawa kebukae hijab ana iku ghidaahu dadi sarapane asyekh, wal musyahadatu lan ana apa musyahadah ningalini asyekh ing Gusti Allah ana iku syifaahu dadi kuwarasane asyekh, wa adabus syariati lan ana apa tata kramane syariat, wa adabu syariati lan ana apa tata kramane ing dalam syariat utawa nglakoni syariat ana iku zahirahu tata lahire asyekh utawa lahire asyekh, wa ausaful hakikati lan ana apa pira-pira sifate hakikat ana iku sarairahu dadi pira-pira tata batine asyekh radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya wa kanat taufiqu ridaahu, wa kanat taufiqu ridaahu, dadi taufik atau pertolongan Allah, wa kana taufiqu ridaahu, taufik atau pertolongan Allah itu menjadi petunjuk jalan hidupnya atau jalan hidup asyekh. Jadi taufik atau pertolongan Allah itu menjadi petunjuk hidup bagi asyekh. Wa ta'yidu mu'adidahu, dan keteguhan hati menjadi kekuatan diri asyekh. Jadi keteguhan hati teguh, jadi sabar dalam berjuang, sabar dalam memimpin. Nah itu keteguhan hati itu adalah menjadi kekuatan diri asyekh. Wal ilmu muhadzibahu, dan ilmu itu yang menjadi pembersih jiwa asyekh.
wal qurbu muayyidahu, jadi kedekatan qurb atau qurb, kedekatan asyikh kepada Allah itu menjadi penguat pangkat kewalian asyikh. Jadi qurb atau qurbu, parek maring Gusti Allah atau dekat kepada Allah adalah menjadi penguat pangkat kewalian asyikh. Wal muhadaratu kanzahu, muhadarah atau hadinya ini hudur, atau hatinya itu selalu hadir, hati selalu hudur hadir, selalu bersama Allah hatinya, itu adalah menjadi gedung kekayaan asyikh. Wal ma'rifatu khidmatahu, sedangkan ma'rifat itu menjadi jalan pengabdian asyikh kepada Allah, khidmah. Jadi ma'rifat itu menjadi jalan khidmah atau pengabdiannya asyikh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khitabu masirahu, khitab atau bercengkrama dengan Allah adalah gaya hidup asyikh. Wal khitabu masirahu, jadi khitab atau bercengkrama dengan Allah adalah menjadi dalam jalan hidup asyikh. Wal lahdhu samirahu, mulahadhah, jadi mulahadhah itu selalu melirik Allah, itu artinya selalu mengingat Allah. Jadi selalu yang diingat, memandang apapun yang dipandang itu adalah dalam kerangka zikir kepada Allah. Nah, itu menjadi sarana asyikh untuk wusul. Jadi sarana wusul asyikh itu adalah selalu zikir kepada Allah. Wal unsu nadimahu, jadi wal unsu nadimahu, merasa bahagia bersama Allah. Jadi bahagia, jadi inilah waliullah itu hatinya selalu hudur kepada Allah. Jadi merasa bahagia bersama Allah, atau bahasanya makom uns, itu menjadi bidha'atahu, jadi dagangan asyikh. Jadi kalau orang itu berdagang ini kita ulanginya, wallahu safirahu wal unsu nadimahu. Jadi wal unsu nadimahu, jadi makom al unsi atau selalu melekat melekat bahagia bersama Allah, itu adalah nadimahu, jadi teman ruangan, jadi teman ngobrol asyikh. Wal bastu nasimahu, makom menyaksikan sifat jamalnya Allah adalah menjadi angin sepoi-sepoinya Asyikh Abdul Qadir. Jadi makom al-bastu, jadi makom al-bastu ini itu seolah menjadi angin sepoi-sepoi. Jadi kalau kita misalkan keringetan, keadaan panas, terus ada angin sepoi-sepoi, itu Masya Allah, itu nikmatnya luar biasa. Begitu juga asyikh, jadi al-bastu itu menjadi angin sepoi Asyikh Abdul Qadir Al-Jilani. Wasidku royatahu, jadi kejujuran, jadi kejujuran dalam berkata atau dalam perbuatan,
itu adalah bendera asyah yang selalu dikibarkan. Jadi kejujuran baik ucapan atau tindakan itu adalah bendera yang selalu dikibarkan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Wal fathu bidu'atahu, sedangkan makom futuh, jadi kebukanya hati atau futuh, terbukanya hati atau futuh itu adalah harta dagangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau misalkan orang itu berdagang, misalkan dagang baju, dagang buah-buahan, nah kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani futuh itu menjadi dagangan, dagangan. Nah itu makom futuh menjadi dagangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Wal hilmu sina'atahu, kita lanjutkan, wal hilmu sina'atahu, jadi murah hati atau kebijaksanaan adalah pekerjaan Asy-Syaikh atau menjadi pekerjaan Asy-Syaikh. Jadi kalau orang bekerja jadi sopir, jadi apa, nah kalau Syekh Abdul Qadir Jilani yang menjadi pekerjaannya adalah murah hati atau kebijaksanaan. Jadi bijaksana itu sudah jadi pekerjaan sehari-hari. Wa dzikru wazirahu, zikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Zikir kepada Allah itu seolah-olah pembantu yang selalu menyertai Asy-Syaikh. Jadi nggak ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecuali di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fikru samirahu, jadi tafakkur. Kalau tadi zikir lah, tafakkur atau berfikir atas kekuasaan Allah. Tafakkur itu menjadi teman ngobrolnya. Jadi kalau orang teman ngobrol itu kita ngajak siapa ngopi, kalau Syekh Abdul Qadir tafakkur itu adalah teman ngobrol. Saking seringnya bahasanya gitu. Jadi saking seringnya tafakkur sampai seolah-olah sudah jadi teman ngobrol. Nah itu. Wal mukasyafatu ridaahu, jadi mukasyafah, jadi melihat hal-hal yang gaib. Mukasyafah, hatinya kebuka, adalah menjadi makanan Asy-Syaikh. Jadi kalau kita misalkan makan tiap hari nasi atau makan yang lainnya, jadi kalau kita nggak makan jadi lapar. Nah Syekh itu seolah-olah menjadi lapar, bahasanya hatinya kalau tidak mukasyafah. Jadi mukasyafah itu hampir tiap tiap menit itu mukasyafah. Kalau orang kan mukasyafah itu kadang-kadang ya sulit makom mukasyafah. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jilani seolah-olah menjadi sarapannya, saking seringnya hatinya itu mukasyafah kepada Allah. Wal musyahadatu syifa'ah, jadi musyahadah, makom musyahadah, penyaksian nur Allah itu menjadi obat. Jadi kalau orang misalkan sakit minum obat baru sembuh, ya Syekh Abdul Qadir Jilani bisa sembuh kalau sudah musyahadah kepada Allah. Nah ini. Wa adabus syari'ati dhahirahu, syariat ini adalah menjadi zahirnya Asy-Syaikh. Artinya tata lahirnya Asy-Syaikh itu ya syariat. Jadi makanya di sini dipahami yang namanya seorang wali itu bukan tidak bersyariat, ya salah. Justru wali itu adalah orang yang sangat menjaga syariat, lebih-lebih menjaga sholat. Nah ini kalau ada wali nggak sholat, nah ngaku wali nggak sholat, ya ini wali apa? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini tata lahirnya itu adalah adab syariat, sangat menjaga syariat, menjaga sholat, bahkan tidak pernah batal wudhu. Belum yang wajibnya, itu yang sunnah-sunnahnya. Jadi makanya tata lahir Asy-Syaikh itu adalah menjalankan syariat. Ini ada wali kok
meninggalkan syariat. Nah, itu namanya bukan wali. Jadi ada orang yang mengaku wali kecuali makomnya lagi majdub atau lagi jadzab, itu beda lagi. Jadi perlu difahami, kalau majdub atau jadzab itu beda lagi makomnya. Tapi kalau nggak jadzab, wali itu justru orang yang sangat menjaga syariat. Lah kalau orang yang jadzab atau majdub itu beda, jadi jangan disamakan. Hukumnya sudah beda. Jadi sudah beda gitu loh. Jadi harus dipahami kalau makomnya makom jadzab atau majdub itu beda, karena orang jadzab itu menurut ulama ini tidak terbebani syariat. Kenapa? Karena dia gila kepada Allah tanpa sadar. Nggak ada bedanya kalau dalam hukum fikih itu ada orang gila itu yang masih kena taklif terbebani syariat, ada yang tidak, tergantung dari gilanya. Makanya kalau gilanya itu disengaja, kata ulama, lo kok bisa gila disengaja, apakah ada contoh? Maka sampai dicontohkan. Kalau misalkan ada satu sumber air di situ, kalau orang datang ke sana itu pulangnya gila, itu sudah sangat terkenal. Maka ada orang yang ke sumber air tersebut, ini dibilangin sama orang yang ngerti di sana, wahai anak muda atau siapapun, pak atau ibu, jangan ke sana, karena biasanya pulang dari sana orang itu gila. Tapi dia tetap nekat, sudah dikasih tahu nekat, terus beneran gila, jadi gila. Nah itu namanya gilanya disengaja. Lah yang gila disengaja itu masih kena taklif atau kewajiban agama, sholat, puasa, itu kewajiban. Tapi kalau gilanya tidak disengaja, jadi misalkan nggak ada yang ngasih tahu, dia tidak tahu kalau di sumber air itu misalkan ada jin yang pokoknya begitu orang ke sana bisa jadi gila, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi dia ke sana misalkan mau ngambil air, ternyata gila, itu namanya gilanya nggak disengaja. Nah kalau gilanya tidak disengaja, maka otomatis tidak kena taklif gitu. Jadi tidak nanti kalau misalkan sembuh nggak usah nyaur utang sholat, nggak usah nyaur utang puasa. Nah itu beda dengan kalau gilanya disengaja, itu beda. Jadi makanya kalau gilanya disengaja ini kena taklif, kalau tidak disengaja ini tidak kena taklif. Lah orang jadzab itu saking cintanya kepada Allah sampai nur Allah itu melupakan dia. Jadi dia jadi gila kepada Allah. Maka kata ulama itu beda. Maka kalau misalkan wali kok tidak melakukan syariat atau tidak bersyariat, tidak menjalankan syariat seperti sholat, puasa, ada wali kok meninggalkan syariat, itu bukan wali, itu memang gila bener. Itu bukan wali, karena wali itu loh sekelas sultanil aulia ini sangat menjaga syariat, tata lahirnya adalah menjalankan syariat. Wa ausaful haqiqati sarairahu, sedangkan hakikat itu jadi tata batinnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul ma min muslimin yamurru ala babi madrasatin nizamiyyati illa khaffafa Allahu anhu al-'adzaba yawmal qiyamah wa kana muriduhu wa muhibbuhu radhiyallahu anhu humus su'ada'u fid dunya wal akhirah la yamutu ahaduhum illa ala taubatin sadiqatin wa la yakhruju minad dunya illa ala thubutil imani wal islam wa la ya'ishu illa ala tamamin ni'mati war ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa asy-syekh radhiyallahu anhu ana iku yaqulu ngendika sapa asy-syekh
ngendikane ma min muslimin rupa dawuh ma min muslimin ora ana saking wong Islam utawa wong muslim ya murru kang lewat sapa muslim ala babi madrasati ing atase ala babi madrasati ing atase ngarepe lawange madrasah ingsun an-nizamiyati rupane madrasah an-nizamiyah. Kita ulang tadi ada mubtaja mamin muslimin ora ono utawi wong muslim. Nah kita ulang lagi karena khobarnya illa khoffafa mamin muslimin ora ono utawi wong Islam ya murru kang lewat sapa muslim ala babi madrasati ngatasi ngarepe lawangi madrasah ingsun an-nizamiyati rupane madrasah an-nizamiyah iku illa khaffafa kejaba bakal ngentengake sapa Allahu Gusti Allah anhu saking muslim ngentengake al-azaba ing siksa yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat wa kana lan ono apa muriduhu pira-pira muriti asyekh wa muhibbuhu lan pira-pira muhibbine utawa pecintane asyekh radhiyallahu anhu ana iku bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang bismillahirrahmanirrahim wa kana lan ana sapa muriduhu pira-pira murite asyekh wa muhibbu lan pira-pira pecintai asyekh radhiyallahu anhu ana iku hum utawi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana iku hum utawi murid wa muhibbuhu iku hum utawi muriduhu wa muhibbuhu iku as-su'ada'u pira-pira wong kang bejo fit dunya ing dalem dunya iku as-su'ada'u pira-pira wong kang bejo atau beruntung fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat la yamutu ora bakal mati sapa ahaduhum salah sijine muriduhu wa muhibbuhu illa ala taubatin kecuali mati netepi tingkah tobat shadiqatin kang bener utawa kang nasuhah wala yakhrujulan ora metu sapa ahad minat dunya saking dunya alias wafat illa ala thubutil imani kecuali ing ngatasé tetepe iman wal islami lan Islam wala ya'ishu lan ora urip sapa ahaduhum illa ala tamamin ni'mati kecuali ing ngatasé sampurnane nikmat waridwani lan karidoane Allah. Artinya wa kana radhiyallahu anhu yaqul Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata ma min muslimin yamurru ala babi madrasatin nizamiyati tiada seorang muslim yang datang, jadi bukan hanya lewat itu maksudnya, yang datang ke pintu madrasah saya, jadi maksudnya bukan lewat, jadi datang itu ya menjenguk di sana, jadi apa namanya masuk ke madrasah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani yang bernama An-Nizamiyah illa khaffafallahu anhu al-'adzaba yaumal qiyamah kecuali Allah akan meringankan siksanya besok di hari kiamat. Jadi yang seharusnya mendapatkan siksa berat
keberkahan karena datang ke madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka oleh Allah besok di hari akhirat siksanya diringankan. Wa kana muriduhu wa muhibbuhu radhiyallahu anhu humus su'ada'u fid dunya wal akhirah. Lah para murid asy-syekh, para pecinta asy-syekh radhiyallahu an itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Yang namanya cinta para wali, cinta waliullah, nah, ini adalah termasuk anjuran dari agama. Jadi cinta ulama, kalau cinta Nabi ya nggak usah dibahas lagi. Gitu. Jadi cinta kepada para wali, cinta kepada para ulama. Nah, kepada ulama saja kita suruh cinta, apalagi kepada para waliullah. Jadi makanya pengikut atau santri-santri atau muhibbin, jadi pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, as-su'ada'u fid dunya wal akhirah, itu termasuk orang yang sangat beruntung baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Itu maka kiblatnya para wali adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wali saja itu kiblatnya itu ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu kita ke orang biasa tidak mau berkiblat kepada Sultanil Auliya'il Arifin Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi wali saja itu berkiblat ke sana. Doa apalagi kita orang awam, bukan wali, bukan siapa-siapa, ibadah saja masih tidak sempurna. Lalu kok malah benci kepada wali, tidak mau mengikuti wali, malah menghina wali. Lah ini kebalik namanya. Lah makanya muhibbin atau pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. La yamutu ahaduhum illa ala taubatin shadiqatin. Lah pecinta dan para murid Syekh Abdul Qadir Jilani tidak akan mati, tidak akan wafat kecuali ala taubatin shadiqatin. Jadi sebelum wafat itu insya Allah diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat. Nah, ini karena keberkahan dari Sultanil Auliya'il Arifin Asy-Syaikh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dikasih hidayah oleh Allah sebelum wafat, sebelum mati para pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberikan petunjuk oleh Allah untuk taubat terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Artinya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Wala yakhruju minad dunya illa ala subutil imani wal islam. Maka tidak akan wafat, tidak akan keluar dari dunia alias wafat illa ala subutil imani wal islam, kecuali iman Islamnya ini tetap atau ditetapkan oleh Allah. Jadi mati dalam membawa iman dan Islam, artinya husnul khotimah. Maka kita yang cinta kepada para waliullah, cinta kepada waliullah, wabil khusus rajanya para wali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini insya Allah kalau meninggal dunia ini, sebelum meninggal dunia diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat yang baik atau taubatan nasuha, dan insya Allah meninggalnya juga husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wala ya'ishu illa ala tamamin ni'mati waridwan. Jadi para murid, para pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini hidupnya berkah. Jadi ala tamamin ni'mati waridwan itu berkah. Semakin tambah baik, semakin tambah baik, semakin tambah baik, itu namanya berkah. Jadi berkah itu semakin meningkat kebaikannya. Jadi pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga para wali-wali, ini kehidupannya akan berkah, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Lah inilah mudah-mudahan kita semuanya sebagai pecinta para wali, wabil khusus Sultanil Auliya'il Arifin, oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan,
baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bi barakati Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Demikian pengajian pada kali ini, insyaallah yang ke-9 dan yang ke-10 nanti akan kami lanjutkan. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.